Bab 168 menaklukkan hati semua orang. Kini semuanya sangat menghormati Valentino. Hendrik sangat terharu, inilah pesona Tuan Muda Valentino. Tuan Muda Valentino bisa dijuluki pahlawan. Valentino adalah orang yang tegas dan suka membantu. Siapa yang tidak menghormatinya? Siapa yang merekomendasi Simon menjadi penanggung jawab bagian timur zona pengembangan kota Arteria? Valentino melihat ke arah mereka. Aku, Tuan Valentino. Seorang pria parubaya maju sambil menundukkan kepalanya. Siapa yang merekomendasi Simon datang ke Maple Rain Relaxstad? Tanya Valentino. Aku, Tuan Valentino. Seorang pria parubaya lain melangkah maju. Siapa yang bertanggung jawab atas mengawasi operasi keseharian zona pengembangan kota Arteria? Valentino bertanya lagi. Aku, Tuan Valentino. Lagi-lagi seorang pria parubaya maju. Meskipun setiap langkah ini sangat berat, mereka tidak berani menghindar karena masalah ini tidak bisa dihindari. Seiring dengan pertanyaan-pertanyaan Valentino, eksekutif perusahaan pun maju satu persatu. Semuanya berdiri dengan menundukkan kepala tanpa mengatakan apapun. Mereka sangat ketakutan. Ambillah gaji kalian di bagian keuangan saat pulang nanti. Mulai hari ini, Maple Rain Relaxstad tidak memerlukan kalian lagi, kata Valentino dengan tegas. Semuanya sangat terkejut. Jabatan beberapa orang ini mulai dari manajer departemen perusahaan hingga HR di perusahaan. Dua di antara mereka memiliki posisi yang sangat penting. Namun, satu kalimat Valentino langsung mengeluarkan semuanya. Kehebatan apa ini? Valentino memang orang yang sangat sadis dan tegas. Tuan Valentino, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya merekomendasi dia ke perusahaan ini. Seorang pria parubaya langsung menjelaskannya. Fasilitas Maple Rain Relaxstad termasuk yang terbaik di kota Neo. Bisa dikatakan, kalau kamu bekerja di Maple Rain Relaxstad, maka kamu akan hidup bahagia selamanya. Maka itu, tidak ada yang bersedia meninggalkan tempat ini. Salju sangat ringan hingga langsung mencair saat disentuh. Namun, saat terjadi longsor salju, semua salju langsung dikaitkan. Kamu yang merekomendasikan dia, maka kamu juga punya tanggung jawab. Seharusnya kalian bersyukur. Aku tidak menyuruh kalian untuk bertanggung jawab tentang masalah ini. Valentino mengatakan dengan ekspresi datar. Saat Valentino mengatakannya, tidak ada orang yang berbicara sama sekali. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Lalu, Kauki di tempat ini juga saatnya untuk diganti. Bagaimana memakan kundur yang tidak dikupas kulitnya? Valentino lanjut berkata. Tuan Valentino, pasti karena Simon tidak memberikan gaji, jadi Kauki itu tidak senang dan sengaja seperti ini. Ucap seorang pekerja. Valentino tertegun, lalu menganggukkan kepalanya. Tuan Valentino, aku juga punya tanggung jawab atas masalah ini. Maafkan saya. Hendrik maju dan membungkuk kepada Valentino. Pak Hendrik, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu. Kedepannya, kamu yang memantau tempat ini, kamu harus memastikan bahwa para pekerja makan dan tinggal dengan baik. Lembur karena tenggat waktu akan diberikan gaji berlipat ganda sebagai upah lembur. Ucap Valentino. Semua orang sekali lagi bertepuk tangan untuk kalimat ini. Baik, Tuan Valentino. Aku akan melakukannya dengan baik. Hendrik langsung menjawabnya. Tuan Valentino, kami tidak meminta untuk makanan dan tempat tinggal yang baik. Kami hanya ingin mendapat kembali uang yang seharusnya kami dapatkan. Kata ketua pekerja. Beberapa pekerja lainnya juga melihat ke arah Valentino dengan tatapan penuh harapan. Mereka tahu uang ini dihabiskan Simon, bukan karena Maple Rain Relaxstad tidak punya uang. Seharusnya Simon yang menyerahkan uang ini. Walaupun sekarang Valentino mengatakan akan memberikan mereka gaji setelah Simon menyerahkan uang tersebut, mereka juga tidak akan berkomentar. Namun, mereka semua bekerja untuk keluarga mereka, meskipun malu juga harus memintanya. Aku paham. Valentino menganggukkan kepalanya, dia langsung melihat ke arah keuangan perusahaan. Kamu langsung ambil uang dan bagikan gaji pekerja di sini, termasuk gaji yang tertunggak. Tuan Valentino, Anda bilang, ambil uang ini sekarang juga? Pria parubaya yang mengurus keuangan terkejut saat mendengarkannya. Benar. Sekarang bagikan gaji sesuai dengan daftar. Valentino berkata dengan tenang. Nah, namun, bagikan sekarang. Valentino mengerutkan alisnya. Pria parubaya itu tertegun. Dia melihat ke arah Hendrik. Direktur Hendrik, menurut Anda? Dia tidak tahu identitas asli Valentino, jadi dia pastinya menanyakan kepada Hendrik tentang masalah ini. Lakukan sesuai perintah Tuan Valentino. Jawab Hendrik langsung. Baik. Pria itu tidak mengatakan apapun lagi. Dia membalikkan badan sambil menelpon. Semua pekerja langsung tertegun, mereka tidak menyangka Valentino langsung menyetujui begitu saja. Sekarang mereka baru paham kalau meminta uang itu tidak susah, yang susah adalah mencari orang yang tepat. Pertama-tama, aku minta maaf kepada kalian semua. Semua ini tidak berjalan dengan baik karena kelalaianku. Valentino membungkukkan badan kepada semua pekerja. Jangan begitu, Tuan Valentino. Kami tidak bodoh, kami tahu masalah ini tidak berhubungan denganmu. Benar, Tuan Valentino. Kami tahu ini bukan kesalahanmu, kami juga tidak menyalahkanmu. Semua pekerja langsung bersuara, mengatakan bahwa mereka tidak menyalahkan Valentino. Mulai sekarang, aku akan mengutus beberapa pengawas untuk mengawasi makanan dan penginapan kalian. Makanan akan dimasak sesuai resepnya. Setiap hari akan ada mobil yang mengantar makanan. Kemudian, aku akan memberikan nomor telepon eksekutif perusahaan. Kalian boleh menghubungi perusahaan kalau ada saran dan kritikan.
Hari ini aku juga akan membagikan semua gaji kalian. Gaji dibagikan sekarang, tanpa penahanan sepeser pun. Setelah pembagian gaji, kalian akan diliburkan 2 hari. Bawalah uang ini pulang dan nikmati waktu bersama keluarga. Sampai bertemu 2 hari kemudian. Valentino sekali lagi berbicara dengan tegas kepada semua pekerja. Dalam sekejap, semua orang sangat terharu. Terima kasih, Tuan Valentino. Terima kasih, Tuan Valentino. Anda menolong nyawa istriku, Anda adalah penolong keluarga kami. Tuan Valentino, terimalah penghormatanku. Semua pekerja sangat terharu, bahkan ada yang menangis. Sebagai pekerja paling rendah di masyarakat, mereka sama sekali tidak menyangka ada orang yang bisa memperlakukan mereka seperti ini. Bahkan ada orang yang membela keadilan untuk mereka, dan juga ada perusahaan real estate yang memperlakukan mereka dengan begitu baik. Bertahun-tahun menjadi pekerja konstruksi, tidak ada satupun dari mereka yang tidak pernah mengalami tunggakan gaji. Berkali-kali mereka menunggu hingga orangnya menghilang. Namun, sekarang Valentino dari Maple Rain Real Estate adalah orang pertama yang membela keadilan untuk mereka. Hal ini membuat mereka merasakan bekerja dengan Maple Rain Real Estate sangat menguntungkan. Hendrik sangat terharu, Valentino sudah membuat keputusan yang begitu banyak, asalkan semua pekerja ini punya perasaan, mereka pasti akan setia. Lagi pula, perasaan ada di dalam diri sendiri. Valentino memperlakukan mereka dengan tulus, mereka pasti akan membalas dengan tulus. Setelah itu, semua orang bersama Valentino menunggu di sini. Valentino mau melihat secara langsung, kalau semua pekerja ini mendapatkan gaji. Dengan begitu dia baru akan merasa tenang. Bab 169 Aku yang mengatur takdirku. Tidak lama kemudian, bagian keuangan perusahaan menyuruh orang membawa uang tunai dengan jumlah yang banyak, sesuai dengan permintaan Valentino. Uang tunai sebanyak ini tidak mungkin bisa diambil begitu saja. Ini dikarenakan Maple Rain Real Estate sangat kuat dan kaya, yang lebih penting karena adanya keluarga Wijaya Kota Miracle. Maka dari itu baru bisa mengambil begitu banyak uang tunai dalam waktu singkat. 2 buah van baja berisi uang tunai tiba di zona pengembangan kota Arteria. Setelah semua pekerja tersebut melihat hasil perkataan Valentino, mereka baru merasa tenang. Setelah itu ada petugas yang mengambil dokumen pekerja beserta daftar gaji untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang belum mendapatkan gaji. Semua pekerja ini tersenyum tulus saat mendapatkan uang dari hasil jerih payah mereka sendiri. Valentino mulai terharu, dia membalikkan badan dan pergi. Terima kasih, Tuan Valentino. Ratusan pekerja bersamaan membalikkan badan dan memberi penghormatan kepada Valentino. Valentino melambaikan tangan dan masuk ke mobilnya. Ayo kita ke zona pengembangan barat. Valentino mengajak Hendrik pergi ke daerah pengembangan bagian barat. Zona pengembangan kota Arteria dibagi menjadi 2, ada bagian timur dan bagian barat. Simon adalah penanggung jawab bagian barat, karena hari ini Valentino sudah datang. Tentu saja dia mau pergi ke bagian barat. Hendrik mengikuti Valentino, di belakang mereka ada 2 mobil pengawal yang bersama-sama menuju ke bagian barat. Perkembangan di bagian barat lumayan bagus, para pekerja sedang bekerja dengan tertib, beberapa karyawan departemen proyek juga sedang sibuk. Valentino tidak turun dari mobil, melainkan hanya memantau dari kejauhan seperti mata-mata. Saat dia tiba di sini, kebetulan adalah jam makan siang mereka. Mereka semua langsung mengantri untuk mengambil makanan. Makanannya kelihatan sangat enak, sepertinya sesuai dengan resep. Di sini lumayan bagus. Valentino menganggukkan kepala. Semua pekerja di sini adalah pekerja yang kubawa dari keluarga Wijaya, jadi mereka sangat setia dengan Anda. Anda tenang saja. Kini Hendrik baru mengatakan yang sebenarnya. Sebelumnya dia tidak melarang Hendrik untuk datang melihat-lihat. Karena lebih baik dia sendiri yang melihat secara langsung. Valentino tertegun, dia menganggukkan kepala lalu pergi. Bagaimana kondisi Ido dan lainnya? Mereka baik-baik saja, kan? Valentino bertanya lagi. Tuan muda Valentino, prajurit keluarga Wijaya tidak mungkin jatuh begitu saja. Mereka sudah tidak bermasalah. Hanya saja luka Ido lebih parah, kemungkinan besar dia tidak bisa bertugas untuk Anda lagi. Hendrik mengatakan dengan nada yang rendah. Setelah mendengarnya, Valentino terdiam sesaat, dia sangat terkejut. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Rain sudah dia hancurkan, demi untuk membalas dendam Ido dan lainnya, yang bisa dilakukan Valentino hanya ini saja. Tidak apa-apa. Beritahu dia, kedepannya aku yang akan merawatnya. Aku tidak akan merugikan semua teman yang berjuang demi diriku. Kalau mereka ingin berbisnis, maka kita akan berinvestasi. Kalau tidak mau berbisnis, maka setiap bulan beri mereka uang untuk menjamin kehidupan mereka. Valentino mengatakannya dengan sangat serius. Baik, Tuan muda Valentino. Hendrik sangat terharu, dia langsung menganggukkan kepalanya. Meskipun Ido dan lainnya tidak bisa membantu Valentino lagi, tapi Valentino tidak meninggalkan mereka begitu saja, melainkan melindungi sisa hidup mereka. Siapa yang tidak setia dengan Tuan seperti ini? Setelah mengatakannya, Valentino lanjut bertanya. Properti mana yang paling bagus di kota Neo? Apakah Tuan muda Valentino mau beli rumah? Anda mau yang mana? Saya akan segera mengurusnya. Hendrik langsung menjawab. Tidak perlu, aku mau membeli sendiri. Valentino melambaikan tangannya. Ada 2 tempat terbaik di kota Neo. Satu villa Cloud yang dijuluki tempat dewa, satu lagi perumahan di Jing Oriental yang berada di tengah kota. Hendrik langsung melapor kepada Valentino. Apa beda kedua tempat ini? Valentino mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah memerhatikan hal seperti ini.
Lagi pula sebelum kembali ke keluarga Wijaya, dia hanya membantu perusahaan properti lain untuk membagi brosur. Mana mungkin memikirkan untuk membeli rumah. Perbedaannya adalah perumahan di Jing Oriental bisa dikatakan sebagai area orang kaya. Orang yang tinggal di sana adalah orang yang sangat kaya. Kalau Villa Cloud lebih hebat lagi, karena tempat ini belum tentu bisa dihuni walaupun punya uang. Mungkin Tuan Muda Valentino juga tahu. Hendrik menjelaskan secara detail perbedaan kedua tempat ini kepada Valentino. Meskipun Hendrik menjelaskan dengan sederhana, Valentino juga langsung memahaminya. Mungkin Villa Cloud sudah melampaui keberadaan duniawi. Seperti keluarga Wijaya kota Miracle yang tidak begitu terkenal di kota Miracle yang begitu besar. Bagi orang-orang biasa, nama keluarga Wijaya bahkan tidak seterkenal perusahaan besar. Namun, kenyataannya adalah harus orang yang sangat berkuasa baru mengetahui keberadaannya. Sampai saat itu, mereka baru tahu betapa menakutkannya keluarga Wijaya. Di satu sisi adalah kekuatan yang terlihat jelas, di sisi lainnya adalah kekuatan yang mengatur segalanya secara diam-diam. Misalkan Hendrik dan Valentino, orang di sekitar hanya tahu Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Namun, hanya sedikit yang tahu kalau pemimpin Maple Rain Real Estate yang sesungguhnya adalah Valentino. Kalau begitu perumahan di Jing Oriental saja, nanti aku akan pergi melihat-lihat. Valentino menganggukkan kepalanya. Tuan Muda Valentino, hanya Villa Cloud yang cocok dengan status Anda. Hendrik langsung mengatakannya. Tidak perlu, rumah ini kubelikan untuk Angil. Kalau perumahan di Jing Oriental masih bisa dianggap kejutan, tapi Villa Cloud bukan kejutan lagi, melainkan menakutkan. Lagi pula, tempat seperti itu akan susah dijelaskan. Yang paling penting, Angil juga menyukai perumahan di Jing Oriental. Valentino menjelaskan dengan tenang. Astaga! Tuan Muda Valentino, keluargamu pasti punya rencana tersendiri dengan menyuruhmu menyembunyikan identitasmu. Kamu jangan terlalu memikirkannya. Ucap Hendrik. Kakek, tidak apa-apa. Mereka boleh saja sembarangan mengatur Valentino yang dulu. Namun, kedepannya aku yang mengatur takdirku. Valentino mengatakan kata-kata ini dengan sangat berwibawa hingga membuat Hendrik terkejut. Setelah itu, Valentino pergi ke rumah sakit menjenguk Ido dan lainnya. Melihat Ido dan lainnya sudah lumayan pulih, dia baru pergi dengan tenang. Dia sendirian pergi ke bagian penjualan perumahan di Jing Oriental. Tempat tinggal kelas atas seperti perumahan di Jing Oriental tidak hanya memiliki apartemen, di dalamnya masih ada villa yang mengelilinginya. Tempat sekelas ini, pasti akan ada pembagian kelas yang lebih nyata. Kelompok villa di paling tengah hanya dijual untuk orang yang berstatus bangsawan. Perumahan di Jing Oriental memang tidak biasa. Hanya bagian penjualan saja didekorasi dengan sangat loyal hingga membuat orang yang melihatnya merasa nyaman. Valentino memarkir mobilnya di parkiran gratis, lalu berjalan ke gedung penjualan. Bab 170 Apakah ada uang boleh semena-mena? Berbeda dengan pemandangan semarak peresmian perumahan biasanya, orang di sini tidaklah banyak, bahkan hampir tidak ada orang. Memang bisa disebut dengan kondisi sepi dan sunyi. Lagi pula, sebagai daerah perumahan kelas atas di kota Neo, bahkan rumah kelas terendah di sini, harganya sudah lebih dari 60 juta per meter persegi. Sebuah rumah sudah berharga sekitar 6-10 miliar, ini pun masih rumah yang berkelas rendah, akan berlipat ganda bila rumahnya berkualitas tinggi. Harga ini bukanlah harga yang bisa dibeli oleh orang biasa. Jadi, bisnis di sini terlihat sangat sepi. Di dalam aula besar, hanya terdapat 2-3 orang yang sedang melihat model fisik rumah. Sementara di sekeliling terdapat beberapa wanita cantik dalam setelan profesional hitam dan stocking hitam di kaki mereka. Bagaimanapun, perumahan di Jing Oriental adalah daerah perumahan kelas atas. Bahkan sales departemen pemasaran ini pun dipilih dengan cermat dan teliti. Semuanya tidak ada yang berpenampilan buruk. Halo, Tuan. Selamat datang di departemen pemasaran perumahan di Jing Oriental. Saat Valentino memasuki aula besar pemasaran, 2 sales cantik yang berjas hitam pun berjalan menghampiri Valentino dan tersenyum manis padanya. Setelah melihat pakaian yang dikenakan Valentino, sedikit keterkejutan melintas di mata 2 sales cantik itu, tapi mereka segera menutupinya. Valentino juga menundukkan kepalanya melihat pakaiannya sendiri, setelah itu dia pun mengalihkan pandangannya dengan tenang. Saat ini, Valentino mengenakan pakaian kasual yang sederhana, walau tidak mewah, itu bukan apa-apa baginya. Namun, karena Valentino baru saja kembali dari lokasi konstruksi, sehingga tidak dapat dihindari, badannya akan membawa debu dan tanah. Valentino pun terlihat seperti petani yang baru saja menyelesaikan pekerjaan ladangnya. Akan tetapi, 2 sales cantik ini jelas terlihat sangat profesional, mereka hanya tertegun sejenak dan langsung menutupinya dengan cepat, wajah mereka pun menyenggengkan senyuman lagi. Mereka pernah bertemu dengan kalian yang berpakaian sederhana, tapi bisa membeli rumah dengan sekali pembayaran. Jadi, tentu saja mereka tidak akan bertindak gegabah. Tuan, apa yang bisa dibantu? Aku dapat menunjukkan kepada Anda semua tipe rumah kami. Seorang sales cantik mengulurkan tangannya dan berkata kepada Valentino dengan sopan. Bolehkah aku ke toilet dulu? Valentino menunjuk ke arah toilet di sebelahnya. Setelah mengatakan ini, sales cantik ini langsung termangu di tempat, sementara beberapa sales di sekitar pun menoleh kepala mereka ke sisi lain. Sebelumnya, mereka masih berpikir Valentino mungkin saja adalah tipe orang berpenampilan sederhana yang sebenarnya sangat kaya. Baru bulan lalu, ada seorang pria parubaya yang datang dengan mengendarai sepeda. Saat itu, dia juga dipandang rendah oleh orang lain. Alhasil, dia langsung membeli rumah dengan harga
hingga 12 miliar. Semua itu pun dibayar dalam sekali pembayaran. Maka sejak hari itu, mereka malah lebih memerhatikan orang yang datang dengan berpenampilan miskin. Namun, kali ini malah terbalik, Valentino hanya datang untuk meminjam toilet. Belasan sales cantik pun segera kehilangan minat, berbalik dan berjalan ke samping. Salah satu anak muda bahkan tersenyum dan mendengus, wajahnya pun memperlihatkan ekspresi penghinaan. Pria muda itu mengenakan setelan jas kecil yang pas badan, dengan sepatu kulit Gucci di kakinya. Rambutnya disisir rapi mengkilat, tertampak seperti bos kecil yang kaya. Jarinya terdapat kunci mobil Toyota Prado. Pemuda ini memang bukanlah orang biasa. "Ah, apakah tidak boleh?" tanya Valentino dengan datar. "Oh, toilet ada di sebelah sana, kamu pergi saja." Sales cantik di samping Valentino ini menggeleng kepalanya tanpa ada, kemudian menunjukkan arah toilet kepada Valentino. Walaupun dalam hatinya dia merasa sedikit kecewa, sales itu tetap tidak menunjukkan apa-apa. "Baik, terima kasih." Valentino berbalik dan pergi ke toilet, dia pun tidak memedulikan tatapan beberapa pelanggan di sana. Begitu Valentino masuk, dia melihat seorang wanita jangkung yang sedang berdandan di depan kaca. Wanita ini terlihat sedikit lebih tua dari Valentino. Dia memiliki pesona wanita dewasa, tubuhnya ideal, dia juga memiliki auranya tersendiri. Saat ini, tubuhnya sedikit condong ke depan, punggungnya sedikit menonjol ke belakang, membuat orang tidak tahan untuk berimajinasi. Valentino pun tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika melihat wanita itu ada di sini. Dia buru-buru melihat keluar pintu. Valentino baru menyadari bahwa toilet ini masuk dari pintu yang sama. Sebelah kiri adalah toilet pria, sebelah kanan adalah toilet wanita. "Lihat apa? Apa kamu tidak pernah melihat gadis cantik?" Wanita ini memakai lipstiknya sambil melirik Valentino melalui kaca. Setelah melihat Valentino dari atas sampai bawah, di wajahnya tersirat sedih pandangan menghina. Valentino meliriknya sekilas, lalu berjalan langsung ke toilet pria, tanpa menghiraukan wanita itu sama sekali. "Hah? Orang miskin?" Melihat Valentino memasuki toilet tanpa berkata apapun, wanita itu pun bergumam dengan sombong. Gerakan Valentino membuka pintu pun terhenti sejenak, lalu dia menggeleng-geleng kepalanya, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Setelah Valentino keluar dari toilet, dia pun menemukan bahwa wanita itu masih belum pergi. Bahkan, wanita itu seperti sedang menarik pakaian dalamnya ke atas. Seakan jika dia melakukan gerakan itu, maka dadanya akan terlihat semakin besar. Gerakan itu kebetulan dilihat oleh Valentino, wanita itu pun buru-buru menurunkan tangannya dan melototi Valentino. "Pekerja buruh dari mana? Menjijikan sekali," dengus wanita itu. "Pekerja juga manusia, mereka juga tidak memakan nasi dari rumahmu, jadi jaga sedikit perkataanmu." Valentino membuka keran untuk mencuci tangan sambil menjawab dengan datar. "Empu, sungguh lucu. Kalau bukan karena ada kami yang membeli rumah, pekerja buruh membangun rumah untuk siapa? Kalau kalian tidak ada proyek pembangunan rumah, bukannya akan menjadi pengangguran?" Senyum wanita itu dengan dingin. "Kalau bukan pekerja yang membangun rumah, di mana kamu tinggal? Kalau tidak ada petani yang bercocok tanam, apa yang bisa kamu makan?" Valentino benar-benar tidak ingin berdebat dengan wanita ini. Dia langsung mengatakan itu dan berbalik badan bergegas untuk pergi. "Berhenti! Biar ku beritahu padamu, kami mengeluarkan uang untuk membeli rumah dan makanan. Memangnya kenapa? Kami punya uang, jadi kami bisa berbuat semena-mena." Wanita itu sedikit marah. "Terkadang, kamu belum tentu bisa membeli barang dengan uang." Valentino tersenyum dan berbalik untuk berjalan keluar. Wanita itu pun mencibir lagi dan lagi. "Sungguh sebuah lelucon, itu juga lebih baik dari orang miskin sepertimu yang hanya bisa mengintipku." Valentino tidak menghiraukan lagi wanita ini. Dia berjalan ke samping untuk mengeringkan air di tangannya, lalu langsung berjalan lurus menuju sales perempuan yang tadi. Dalam masyarakat seperti sekarang, apapun terkait dengan komisi, hal ini juga berlaku dalam pembelian rumah. Sikap sales tadi lumayan bagus, jadi komisi pembelian rumah Valentino juga akan diberikan padanya. "Tuan, apakah Anda memiliki keperluan lain?" Melihat Valentino yang berjalan menghampirinya setelah keluar dari toilet, sales ini pun sedikit terkejut. "Tunjukkan padaku." Valentino baru saja ingin berkata agar sales ini membawanya melihat model fisik rumah, tapi sebuah suara dari belakang langsung memotong ucapan Valentino. "Sayang, ada yang menindasku." Suara ini terdengar manja, tapi Valentino bisa mengenali jika ini adalah suara wanita tadi. Tentu saja, intonasi bicara wanita saat ini sangat berbeda dengan kekuatan suaranya ketika berbicara pada Valentino sebelumnya. Valentino pun mengernyitkan keningnya pelan, lalu membalikkan badannya, melihat wanita tadi langsung berjalan menuju ke arah seorang pemuda. Sangat kebetulan, pemuda itu adalah bos kecil yang telah menunjukkan penghinaan terhadap Valentino sebelumnya. "Siapa yang menindasmu? Apa dia cari mati?" Pemuda itu langsung menoleh begitu mendengar ini dan berteriak dengan marah. Bab 171 Aku juga klien. "Dia orangnya. Saat aku di toilet, dia mengintipku." Wanita itu tersenyum puas, kemudian dia menunjuk ke arah Valentino dengan wajah penuh kesedihan. Valentino pun sedikit bingung, bagaimana bisa seseorang begitu tidak tahu malu. Dalam hal tubuh Angel 10 kali lipat lebih bagus darinya. Dalam hal penampilan, wanita ini sama sekali tidak sebanding dengan Angel. Apakah Valentino masih akan mengintipnya jika dia sudah memiliki Angel? "Kamu?
Dari awal aku sudah menebak jika kamu bukan orang baik-baik. Sudah tidak ada uang, masih begitu mesum. Orang miskin. Pemuda itu tercengang, kemudian berteriak. Valentino sedikit menggeleng kepalanya. Dia pun tidak bermaksud untuk menjelaskan, tidak ada gunanya berbicara dengan orang seperti ini. Melihat Valentino yang diam saja, pemuda itu mengira Valentino takut padanya. Dia pun menjadi semakin semena-mena. Bagaimana departemen pemasaran kalian bekerja? Kenapa siapapun dapat masuk ke sini? Orang ini terlihat jelas adalah pekerja buruh. Kalian membiarkan dia masuk begitu saja. Siapapun yang datang ke sini, mana yang bukan merupakan orang kelas atas dengan kekayaan di atas miliaran? Bukankah akan merendahkan martabat kami? Kalau kalian membiarkan orang seperti pengemis masuk? Amarah pemuda itu semakin meningkat saat berbicara. Walaupun dia tidak langsung memukul Valentino, tapi amarah di hatinya tidak berkurang sedikit pun. Karena Valentino sudah mengintip wanitanya, hal ini membuatnya seperti telah diselingkuhi. Tuan Raffi, Anda jangan marah. Hal ini adalah kesalahan kami. Kami pasti akan memberi pertanggungjawaban kepada Anda. Seorang sales buru-buru maju dan menghibur pemuda itu dengan lembut. Memang tidak masuk akal. Kalian membiarkan orang seperti ini masuk, itu akan merendahkan martabat kami. Dengus pemuda itu. Ya, benar. Pekerja buruh pun bisa masuk sembarangan. Kalau begitu, kenapa kami tidak langsung ke lokasi konstruksi melihat rumah saja? Wanita centil itu juga berkata dengan nada menghina. Cepat usir dia. Kalau tidak, aku tidak akan membeli rumah ini. Teriak pemuda itu lagi. Sales di sebelahnya pun langsung panik. Hal seperti ini mana boleh terjadi? Tidak boleh membiarkan hal yang sudah pasti melayang begitu saja. Kalau melayang, berapa banyak komisinya yang akan hilang? Jadi, sales ini pun segera membuat keputusan di hatinya. Silakan kamu keluar. Sales cantik menoleh dan berkata pada Valentino dengan nada datar. Pemuda itu dan wanita centil di sebelahnya langsung menatap Valentino dengan sikap angkuh. Saat ini, dalam hati mereka penuh dengan rasa bangga. Mereka dapat diperlakukan sebagai VIP di sini, tetapi Valentino akan diusir keluar, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki rasa keunggulan? Memikirkan pemandangan akan Valentino diusir dari departemen pemasaran seperti seekor anjing, mereka pun merasa sangat puas. Akan tetapi, mereka tidak menyangka Valentino sama sekali tidak bermaksud untuk pergi. Valentino bertanya, "Mengapa aku harus keluar?" "Kamu?" Sales itu pun tercengang, kemudian berkata, "Kamu memengaruhi perasaan klien kami, jadi aku sekarang memintamu untuk pergi. Kalau kamu bersikeras tidak mau pergi, aku akan panggilkan pengaman untuk datang." Wanita centil itu pun mencibir. "Mereka sudah mengusirmu, namun kamu masih terus di sini, apa karena ingin melihatku? Apa kamu tidak pernah melihat wanita cantik? Sungguh menjijikan." Pemuda itu juga mencibir. Mungkin saja dia ingin merasakan AC di sini sebentar, sambil melihat dunia orang kaya. Beberapa klien di sekitar pun melihat ke arah mereka. Saat melihat Valentino berpenampilan seperti pekerja buruh dan terdapat tanah di badannya, mereka pun memandang rendah dirinya. "Aku juga klien, mengapa aku tidak boleh di sini?" Valentino melirik pemuda itu sekilas. Sebenarnya, Valentino tidak ingin menghiraukannya, tapi dia tidak tahan melihat sikap mereka yang sombong dan angkuh. Valentino baru saja balik dari lokasi konstruksi, dia pun teringat dengan pekerja-pekerja yang sederhana itu. Mereka juga ingin berpakaian rapi dan bersih. Tapi karena mereka pekerja, mereka tidak memungkinkan untuk bersikap seperti itu. Valentino baru saja selesai menuntaskan keadilan pekerja di sana. Namun, di sini ada dua orang yang memandang rendah pekerja. Hal ini membuat Valentino sangat merasa tidak nyaman. "Kamu adalah pelanggan?" "Haha, sungguh lucu. Apa kamu memiliki kesalahpahaman terhadap arti pelanggan? Apa kamu mengira dengan masuk ke sini, kamu sudah merupakan pelanggan? Pelanggan itu harus mengeluarkan uang, harus membeli rumah, apa kamu mengerti?" Wanita centil itu tertawa terbahak-bahak, tatapan matanya penuh dengan penghinaan. Sales itu pun melihat Valentino dengan tatapan mengejek, dia ingin melihat bagaimana Valentino menjawabnya. "Karena aku di sini, tentu saja aku datang untuk membeli rumah," jawab Valentino. "Kamu beli pakai apa? Gaji 10 tahunmu apa cukup untuk membeli 1 meter persegi?" Wanita itu pun tidak bisa menahan tawanya. "Sudahlah, jangan hiraukan dia. Kita urus saja masalah kita, berbicara dengan orang miskin hanya akan merendahkan kita saja." Pemuda itu berkata dengan ekspresi menghina. "Dia hanya ingin melihat dunia orang kaya, jadi biarkan saja dia melihatnya." "Benar, aku pun merasa diriku menjadi rendah karena berbicara dengannya. Astaga! Aku merasa sebotol kutaku pun lebih mahal dari pakaiannya sekarang." Wanita centil itu menoleh dan menatapinya. Walaupun tidak dapat mengusir Valentino, mereka juga sudah mengejeknya, hati mereka sudah merasa puas. Lebih penting lagi, ketika dia berjalan melewati Valentino dengan kontrak pembelian rumah, itu pasti akan bisa mempermalukan orang miskin ini. Jadi, jika Valentino ingin tetap di sini untuk melihat, biarkan saja dia melihatnya. Melihat pemuda itu tidak ingin berbicara dengan Valentino lagi, sales yang bertugas merundingkan kontrak dengannya pun tidak lagi menghiraukan Valentino dan menoleh ke arah lain. Sales cantik berambut panjang yang melayani Valentino pun berkata, "Tuan, kalau Anda tidak ada keperluan lagi, saya permisi dulu untuk mengerjakan hal lain. Aku memberimu satu kesempatan, apa kamu mau?" tanya Valentino. "Apa?" Sales cantik berambut panjang pun tercengang. "Kesempatan apa? Kalau kamu percaya padaku, kamu tunggu saja di sini.
Valentino menatap ke arah wanita centil itu. Sales cantik berambut panjang pun tidak bisa berkata-kata. Kenapa dia merasa Valentino sedikit tidak waras? Akan tetapi, tidak tahu kenapa setelah dia menangkap tatapan Valentino, tiba-tiba suatu kepercayaan timbul di dalam hati sales cantik ini. Ekspresi Valentino yang tenang itu seperti memiliki kemampuan untuk membuat orang percaya terhadapnya. Tiba-tiba, pemuda yang sedang berbicara dengan sales itu berteriak. Apa? Uang muka sebesar 3 miliar. Ini terlalu berlebihan. Sales menjelaskan. Tuan, villa yang Anda pilih ini bernilai 100 juta per meter persegi. Total luas permukaan sebesar 120 meter persegi. Harganya mencapai 12 miliar. Biasanya dalam pembelian rumah memang harus dibutuhkan uang muka sekitar 30%. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak untuk membebankan uang muka sebesar 3 miliar. 3 miliar, apa aku boleh KPR? Pemuda itu berhenti sejenak, kemudian bertanya. Tuan Raffi, sekarang Anda sudah mengajukan KPR, tapi uang muka sebesar 3 miliar ini harus langsung dibayar lunas. Jawab sales tanpa